Ada apa-apa? Hen, Ya, Pak? Papa rasa istrimu perlu dibawa ke psikiater. Memangnya Ella kenapa? Papa kira dia mengalami depresi. Mungkin karena pengaruh jabang bayi di kandungannya sehingga sikapnya aneh dan omongannya ngaco. Baru saja dia bilang, kamu semalam ingin membunuhnya. Biratmi memikirkan Nyonya lagi ya. Iya, Pak Salim. Kematian Nyonya sangat tragis. Ada satu hal yang saya rahasiakan. Sehingga membuat saya merasa bersalah. Saya takut membicarakannya pada siapapun. Rahasia apa, Bi? Enggak. Enggak ada rahasia apa-apa, Pak Salim.
Halo. 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 Selamat malam, Henry. Retno? Kenapa, Henry? Kamu kaget? Tidak. Kamu bukan Retno. Retno sudah mati. Siapa kamu sebenarnya? Ada apa, nak? Kok tidak biasa-biasanya melamun pagi-pagi begini? Ada masalah apa? Papa menginginkan jabang bayi Erna kandung ini lahir. Loh, kok Erna nanyanya begitu? Tentu saja Papa menginginkannya. Erna cuma ingin melahirkan bayi ini. Tapi tidak untuk merawat dan mengurusnya, Pak. Ngomong apa kamu? Setan mana lagi yang masuk ke dalam dirimu? Erna tidak ingin melahirkan dari laki-laki bajingan yang ingin membunuh Erna. Apa maksud kamu? Semalam Henry mau membunuh Erna. Erna sudah tidak mencintainya lagi, Pak. Erna membenci laki-laki bajingan itu. Erna nggak kemasukan setan. Ngomong kosong apa lagi ini? Kamu ini sudah gila apa? Justru kamu itu yang ingin membunuh suami kamu. Karena Papa rasa kamu memerlukan seorang psikiater. Terserah anggapan Papa. Ada apa sih, Pak? Kok suntuk begitu? Ada yang aneh dengan anak itu. Maksud Papa Erna? Aneh bagaimana sih, Pak? Coba Mama pikir. Dia baru saja bilang dengan Papa kalau dia cuma mau melahirkan anak yang dikandungnya, tapi tidak mau merawat dan membesarkannya. Masuk akal Mama enggak tuh? Ah, masa sih, Pak? Ada apa ya dengan Erna? Lebih gila lagi. Dia bilang kalau semalam Henry mau membunuhnya. Aneh. Belakangan ini Erna memang aneh, Pak. Jadi harus bagaimana dong? Mau tidak mau, dia harus kita bawa ke psikiater. Henry mana? Ada apa-apa? Hen, Ya, Pak? Papa rasa istrimu perlu dibawa ke psikiater. Memangnya Erna kenapa? Papa kira dia mengalami depresi. Mungkin karena pengaruh jabang bayi di kandungannya sehingga sikapnya aneh dan omongannya ngaco. Baru saja dia bilang, kamu semalam ingin membunuhnya. Gila. Erna pasti mimpi buruk lagi, Pak. Dia pernah mengatakan kepada saya kalau dia sering didatangi mimpi buruk. Mungkin dia benar-benar sudah gila. Coba kamu bayangkan. Dia cuma mau melahirkan bayi yang dikandungnya. Tidak mau merawat dan membesarkannya. Papa rasa ini sudah keterlaluan. Dan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Ernanya sekarang di mana, Pak? Tuh, di sana. Er? Nggak sarapan dulu, Er? Atau saya ambilkan susu dan rotinya ya? Tidak perlu bersikap manis begitu. Aku bisa melayani diriku sendiri. Salah saya apa, Er? Kamu kok begitu sinis dan benci kepada saya? Saya tidak pernah menyakiti hati kamu. Kamu memang belum pernah menyakiti hatiku. Tapi kamu selalu berusaha untuk membunuhku. Gila kamu. Mana mungkin saya punya niat untuk membunuh istri sendiri? Lagi pula apa alasannya? Tidak usah banyak bicara. Antara kita harus ada yang mati. Jalan pikirannya sudah dipengaruhi oleh kekuatan gaib. Aku harus menemui Saden Sakti dan menghentikan semua ini. Er, ingat kandungan kamu. Aku tidak peduli. Jika bayi ini lahir, aku tidak akan mengakuinya sebagai anak. Karena darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah darah iblis. Erna. Nah, ayo bilang sama papa, sama mama. Ada masalah apa sih sebenarnya dengan kalian ini sehingga membuat kamu aneh seperti ini? Papa dan Mama tidak usah ikut campur. Ini urusan Erna dengan si iblis itu. Erna, Ma, cepat telepon dokter. Bawa ke dalam. Ayo, Erna bawa ke dalam cepat. Iya, Pak. Saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Biarkan dia istirahat dulu. Iya. Ada baiknya Erna dibawa ke psikiater untuk menjalani terapi. Bisa kita bicara empat mata, Pak Setio? Karena ada satu hal yang perlu saya bicarakan. Baik, Dok. Mari ke kamar kerja saya. Permisi, Pak Henry. Terima kasih, dokter. Saya ini bingung, Dok. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh putri saya ini sehingga perubahan sikapnya begitu aneh? Dan tiba-tiba saja dia sangat membenci suaminya. Sebelum Putri Pak Setio bersikap aneh itu, apakah ada tanda-tanda tertentu ataupun ceritanya yang tidak masuk dalam logika kita? Terima kasih. Mungkin juga tentang mimpi buruknya. Karena dia pernah mengatakan bahwa dalam mimpinya itu dia mau dibunuh oleh suaminya. Bahkan suaminya juga pernah membunuh perempuan lain. Mimpi buruk yang menakutkan. Aneh. Hanya karena mimpi itu, sikapnya berubah menjadi bengis. Saya rasa hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jadi apa yang harus saya lakukan, dokter? Saran saya, Pak Setio harus membawa Erna ke psikiater. Kebetulan saya mempunyai seorang kawan, dia seorang psikiater yang hebat.